wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fa kanu as-sajidal mashhurin ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini tentunya menjadi bagian dari amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Sallallahu wasallamuhu, semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita, qudwah kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di Madinah. Jadi yang pertama di sini al-asasul awwal bina'ul masjid. Laqad kanat hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah ta'ni nash'atu awwal dar al-Islam idzaka 'ala wajhi al-ard. Wa qad kana dhalika idanan bi wujud ad-dawlah al-islamiyyah bi ishrafi man syi'aha al-awwal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذا فقد كان أول عمل قام به الرسول أن أقام الأساس الهام لهذه الدولة، ولقد كان هذه الأساس ممثلة في هذه الأعمال الثلاثة التالية: أولا بناء المسجد، ثانيا المؤاخاة بين المسلمين عامة والمهاجرين والأنصار خاصة، ثالثا كتابة الوثيقة أو الدستور حتى نظام حياة المسلمين فيما بينهم. Jadi hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah itu tentunya membangun fondasi dasar tegaknya daulah Islamiyah, di mana beliau adalah orang yang pertama mendirikan negara Islam Madinah. Ada tiga hal yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Muti di dalam kitab ini tentang hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh beliau. Yang pertama, bina masjid. Jadi beliau membangun Masjidun Nabawi. Ya. Makanya masjid itu mempunyai makna yang sangat penting ya, bagi kita kaum muslimin ini. Nah, seperti dijelaskan di sini. Qulna fi ma madha inna naqatahu sallallahu alaihi wasallam barakat fi mawdi'in kana li gulamain yatimain min al-ansar wa kana adnu zirarah qad ittakhadha musalla qabla hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, maka yusalli bi ashabihi fi fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna dhalika al-mawdu' masjidan wa da'a al-gulamain wa kana في كفالة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقال بل نحبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعه منهما ب10 dinar. Jadi beliau membangun Masjid Nabawi itu sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah itu dengan mengendarai unta.
Dan ketika masyarakat Madinah kemudian berebutan menawarkan tempat tinggal kepada Nabi SAW, Rasulullah bersabda bahwa unta itu berjalan atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana unta itu berhenti, maka di situ kemudian Rasulullah berhenti. Dan kemudian unta itu berhenti di tanah dua milik anak yatim, yang mana di tanah itu kemudian oleh Rasulullah dibangun Masjidun Nabawi ini. Nah, tanah ini sebelumnya memang oleh As'ad bin Zurarah itu difungsikan sebagai musalla, ya, tempat salat sebelum Rasulullah hijrah. Karena kebetulan dua anak yatim ini berada di dalam pengasuhan As'ad bin Zurarah ini tadi. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW hendak membangun masjid di tanah ini, dua anak ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Man nuhibbu laka ya Rasulullah." Jadi kami akan menghibahkan tanah ini kepada engkau ya Rasulullah. Oleh dua anak yatim ini sebenarnya tanah itu dihibahkan, tapi Rasulullah SAW tidak mau. Fa'aba Rasulullah SAW hatta ba'ahu minhuma bi'ashrati dinar. Jadi tanah itu tetap tidak, Rasulullah tidak menerima hibah itu, akan tetapi dibeli, ya, dibeli dengan seharga 10 dinar. 10 dinar dan kemudian dibangun masjid di situ. Maka masjid itu menjadi fondasi dasar tegaknya peradaban Islam. Karena masjid pada masa Rasulullah SAW itu multifungsi, ya, betul-betul menjadi sentral kegiatan umat gitu. Kenapa demikian? Karena masjid itu yang kemudian menjadi tempat Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, membina para sahabat, sehingga masjid ketika pada masa Rasulullah berfungsi sebagai pusat pendidikan. Di masjid juga Rasulullah SAW, ya, bermusyawarah dengan para sahabat mengatur negara. Maka masjid menjadi pusat kegiatan pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Masjid juga menjadi pusat dakwah. Jadi segala sesuatu kegiatan keumatan itu betul-betul dipusatkan semuanya di masjid. Oleh karenanya kalau kita kemudian berbicara tentang masjid ini, ya memang tegaknya peradaban Islam itu pertama kali berangkat dari masjid. Ini yang perlu jangan pernah kita lupakan. Maka penting sekali kemudian kita untuk merubah mindset kita ini, terutama ketika kita hanya berpikir masjid itu sebagai tempat beribadah saja. Karena pada masa Rasulullah SAW betul masjid itu menjadi multi segala hal dilakukan, segala kegiatan keumatan itu dilakukan di masjid. Maka penting bagi kita, terutama kalau memang sebagai pengelola masjid itu, untuk berpikir seperti itu. Dan bahkan kita sangat tertarik itu dengan salah satu masjid yang ada di Yogyakarta itu yang sudah sangat kita kenal, Masjid Jogokarian itu. Jadi masjid itu tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat, dan bahkan kemudian masjid sudah banyak memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, sehingga betul-betul masjidnya itu hidup betul itu di sana. Mungkin penting juga untuk kita untuk belajar manajemen masjid itu ke sana. Bahkan kalau bisa itu bagaimana juga kita juga menghidupkan kegiatan-kegiatan sosial, bagaimana kemudian masjid itu betul-betul menjadi tempat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu, betul-betul menjadi badan penyalur. Penting juga untuk dibentuk semacam baitul mal tamwil yang dikelola oleh masjid itu. Walaupun mungkin secara undang-undang untuk badan zakat itu memang harus
mempunyai izin ya dari pemerintah, karena tidak bisa kalau tidak mempunyai izin itu. Cuma dalam prakteknya kita memang kan pemerintah juga hanya setengah-setengah di dalam mengurusi zakat itu. Ya. Jadi zakat itu undang-undangnya hanya ada undang-undang nomor 38 tahun 99 itu hanya berbicara tentang pengelolaannya saja, belum menyentuh kepada aspek menekan kepada orang-orang yang sudah berkewajiban. Sehingga terkadang lahan-lahan ini juga tetap menjadi masjid yang sangat dominan dalam kota ini dalam berperan. Dan kita lihat kalau di daerah sini ini, terutama Jabodetabek ini kan berjalannya itu hanya pada bulan Ramadan saja biasanya, hanya menghimpun dana zakat fitrah dari kebanyakan. Padahal zakat itu bukan hanya berkaitan dengan bulan Ramadan saja, terutama zakat mal itu. Zakat mal itu berkaitan dengan haul, infak. Jadi bisa nantinya masjid itu mengelola dana infak, zakat, hibah, sedekah dan sebagainya. Sehingga betul-betul masjid juga berperan di dalam meningkatkan atau mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Karena demikianlah Rasulullah SAW ini pertama kali beliau membangun masjid, ya karena memang itu adalah pilar pertama tegaknya peradaban Islam. Yang kedua, apa yang beliau lakukan yaitu al-mu'akhad bainal muslimin 'amah wal muhajirin wal ansar khassah. Beliau mempersaudarakan antara kaum muslimin secara umum dan kaum muhajirin dan ansar secara khusus. Ya. Jadi tegaknya peradaban Islam itu yang kedua dasarnya atau pilarnya adalah persatuan atau persaudaraan. Maka jangan mimpi kita ini bisa menjadi satu negara yang maju kalau masyarakatnya centang perenang, kalau kita terpecah belah. Ya, jangan berharap Islam ini akan kuat di Indonesia kalau masing-masing kelompok tetap tidak mau bersatu. Karena ini dasar yang paling penting di dalam membangun satu negara itu al-mu'akhad, persaudaraan di antara kita. Kenapa ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena tanpa persatuan ini kita akan lemah. Ya. Dan memang manusia itu sebenarnya ada potensi-potensi yang besar di dalam dirinya itu potensi permusuhan terhadap sesama. Itu memang ada di dalam diri manusia itu. Ya. Makanya dulu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam ke dunia, ini sudah dipesankan oleh Allah. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din 'adu. Turunlah kalian, kata Allah. Apa pesan Allah pertama? Ba'dukum li ba'din 'adu. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kenapa ini dipesankan oleh Allah? Karena sesuatu yang memang harus kita waspadai. Potensi permusuhan ini sangat rentan di antara kita ini. Dan sejarah mencatat permusuhan itu sudah terjadi dalam generasi pertama manusia itu sendiri. Itu ketika kemudian terjadi konflik antara Qabil dengan Habil, di mana ketika itu Qabil tidak mau menerima satu ketentuan pernikahan bahwa seseorang itu tidak boleh menikahi saudara kembarnya. Jadi syariat yang berlaku pada masa Nabi Adam itu seseorang itu harus menikah silang dengan saudara yang lain, karena anak-anak Nabi Adam itu lahirnya kembar gitu. Qabil tidak mau menerima. Kenapa? Karena dia yang lahir bersama dia itu namanya Iklimah, dia berparas cantik. Sementara yang lahir bersama Habil namanya Dauda, dia tidak secantik Iklimah. Maka Qabil tetap ngotot. Sampai kemudian turun perintah Allah untuk keduanya berkurban. Misalnya diceritakan dalam surah Al-Maidah yang ada Allah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Jadi ketika keduanya kemudian diperintahkan untuk berkorban dan kemudian Allah menerima salah satu dari korban keduanya, di mana yang diterima korbannya Habil, korbannya Qabil ditolak. Ketika mendapatkan kenyataan yang seperti ini, tambah memuncak amarah Qabil itu, dan pada puncak kemarahannya kemudian dia mengatakan la'aqtulannak, akan saya bunuh engkau. Tapi bagaimana Habil menghadapi saudaranya itu? Kata beliau kemudian, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, bahwasanya Allah menerima korban itu dari orang-orang yang bertakwa. Maka kalau korbanmu itu ditolak, seharusnya kau introspeksi diri gitu. Kalau korbanmu ditolak, jangan kau menyalahkan aku. Makanya beliau tambahkan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Maka jika seandainya kau hendak menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka sekali-kali aku tidak akan pernah menjulurkan tanganmu untuk membunuhku. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi begitulah Habil menghadapi saudaranya. Dihadapi dengan penuh kelembutan. Ya. Walaupun saudaranya mengancam hendak membunuhnya, yang pertama beliau lakukan, beliau tetap menasihati, memberikan nasihat terbaiknya kepada saudaranya. Dan yang kedua, dia tidak berdendam hati sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Nanti kalau di dalam arkanul ukhuwah itu dikenal sebagai salamatus sadr. Salamatus sadr itu apa? Kelapangan hati kita terhadap saudara-saudara kita seiman. Ini sangat penting bagi kita di dalam membangun hubungan ukhuwah Islamiyah ini, al-mu'akhad ini. Ini yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW ketika untuk membangun peradaban Madinah itu. Selain membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin. Dan di antara arkan ukhuwah yang pertama yang paling dasar ini yang disebut sebagai salamatus sadr, yaitu kelapangan hati kita terhadap saudara-saudara seiman. Dan ini yang dilakukan oleh Habil terhadap saudaranya. Bahkan Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita tentang betapa keutamaan kita di dalam membangun ukhuwah ini. Sehingga apa hukum yang paling dasar dari arkan ukhuwah ini, kata beliau, sudah cukup untuk mengantarkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ini meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW suatu ketika Rasulullah SAW hendak melakukan ibadah salat, tiba-tiba beliau bersabda, akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Ketika para sahabat-sahabat menoleh, datanglah seorang laki-laki dengan muka masih basah dari air wudu. Ya, dia bersegera langsung salat bersama Nabi. Kata Abdullah bin Amr bin As, sebenarnya saya ingin sangat penasaran sekali ibadah yang seperti apa yang telah mengantarkan dia pada keutamaan yang seperti itu. Pada hari kedua, Rasulullah SAW bersabda kembali ketika hendak salat itu, akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Ketika para sahabat-sahabat menoleh, laki-laki yang kembali datang. Sama maksudnya, terburu-buru, ya, masih basah mukanya dari air wudu, dan dia langsung salat bersama Nabi SAW. Kata Abdullah bin Amr bin As, sungguh saya ingin bertanya kepada laki-laki ini tentang ibadah yang seperti apa yang mengantarkan dia pada keutamaan yang seperti ini. Cuman habis salat itu dicari laki-laki ini, sudah tidak ada ternyata. Hari ketiga Rasulullah bersabda kembali, akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Ketika sahabat-sahabat menoleh, dia lagi. Maka pada hari ketiga ini Abdullah bin Amr bin As ini betul-betul tidak menghilangkan kesempatan, sehingga setelah selesai salam langsung diperhatikan laki-laki ini ternyata langsung pergi.
diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Diikuti sampai di rumahnya. Abdullah bin Amr bin As ketika itu usianya baru sekitar 9 sampai 10 tahun. Jadi masih kecil sekali. Tapi begitulah para sahabat itu. Kalau mendengar tentang motivasi surga, semangatnya itu luar biasa. Ketika sampai di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As berkata kepada laki-laki ini, "Wahai paman, sesungguhnya aku ini lagi punya masalah dengan kedua orang tua. Maka izinkan malam ini saya memanggil di rumah pamanku." Baik, kata laki-laki ini. Mengingatlah Abdullah bin Amr bin As di sana. Bahkan sampai 3 hari 3 malam beliau menginap di rumah laki-laki ini. Setelah menginap 3 hari 3 malam, beliau itu tidak satu pun menemukan sesuatu yang istimewa dari ibadah laki-laki ini. Ibadahnya itu minimalis banget. Ya biasa kalau mau sholat ke masjid, dia datang kalau sudah iqamah dikumandangkan, baru dia buru-buru datang ke masjid sholat bersama. Nah habis sholat itu ternyata dia juga nggak zikir, nggak langsung pulang gitu. Nah di rumah juga begitu gitu. Tahajud juga enggak, duha juga enggak, puasa juga enggak. Jadi minimalis banget sesungguhnya ibadahnya itu. Jadi kata Allah bin Amr bin As, ini apa sesungguhnya dorongan laki-laki ini? Sehingga pada hari ketiga itu Abdullah bin Amr bin As itu langsung berterus terang kepada laki-laki ini, "Wahai paman, sesungguhnya aku itu bukan punya masalah dengan kedua orang tua. Saya itu hanya penasaran. Kenapa? Karena sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan paman itu sebagai salah seorang di antara penduduk surga. Maka jelaskan kepada wahai paman, ibadah yang seperti apa yang telah mengantarkan paman kepada keutamaan yang seperti ini." Kata laki-laki ini, "Kalau ibadahmu itu ya seperti yang kau lihat itu, tidak lebih gitu." Kata Allah, mungkin ada satu hal lain yang paman kerjakan yang tidak sama dengan orang lain. Nah kalau itu, kata laki-laki ini, saya itu kalau sudah malam sudah datang dan saya sudah berbaring di tempat tidur, saya itu terbiasa mengangan-angankan tentang apa yang telah saya seharian lakukan semenjak dari saya bangun tidur, bagaimana saya berinteraksi dengan saudara-saudara seiman. Maka kalau ada di antara mereka yang menyakiti aku, maka kalau ada di antara mereka yang tidak salah kepadaku, maka sungguh pada malam itu saya lepaskan semua itu dari dalam hati saya. Saya relakan semua itu. Saya tidak sedikit pun menyimpan unek-unek kepada mereka, menyimpan ghil kepada mereka. Ya, saya lepaskan semua itu. Dan bahkan setelah itu saya berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk mereka semua. Baru setelah itu saya ditundukkan sekali. Kata Allah bin Amr bin As, "Nah inilah pasti yang telah menyebabkan laki-laki ini kemudian mendapatkan keutamaan yang seperti itu." Kenapa? Salam mempunyai kelapangan hati terhadap saudara-saudara di sini. Jadi kalau tingkatan paling rendahnya dari arkanul ukhuwah ini sudah cukup untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, ini menunjukkan kepada kita tentang betapa utamanya kita membina hubungan ukhuwah Islamiyah. Karena inilah yang akan meredam potensi atau membinasakan potensi-potensi permusuhan yang ada di dalam hati kita. Makanya di dalam doa itu kita juga diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim." Ya Allah, ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami, saudara-saudara beriman yang telah mendahului kami dari orang-orang yang beriman, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ghil. Ghil itu rasa nyesek, rasa unek-unek, sakit hati kepada saudara-saudara kita seiman. Apatah lagi pada tingkatan arkanul ukhuwah yang kedua. Apa itu setelah salawatus salam? Ada at-ta'aruf, saling kenal mengenal.
Di atasnya lagi ada at-tafahum, saling memahami. Kita saling memahami, baik itu kondisi keadaan kita masing-masing. Kalau kita punya teman, ya, sudah saling kenal, naik kita tanya lagi untuk saling memahami. Yang kita lihat teman kita ini mukanya kalau begini biasanya lagi tidak punya duit, itu tafahum namanya. Jadi biasanya kalau udah muka ditekuk begitu, biasanya lagi punya banyak masalah. Kita pahami saudara kita. Di atasnya lagi ada ta'awun, saling tolong menolong di antara kita. Di atasnya lagi ada takaful, saling menanggung beban. Apatah lagi sampai pada tingkatan ini. Dan puncak dari arkanul ukhuwah itu namanya al-ihsan. Apa al-ihsan itu? Mengalah kita kepada saudara-saudara kita dalam hal-hal yang bersifat dunia. Dalam urusan-urusan dunia, kita lebih mementingkan saudara-saudara kita dibandingkan dari kepentingan diri kita sendiri. Itu namanya ihsan. Dalam kehidupan para sahabat itu banyak sekali contoh-contoh nilai ihsan ini. Di antaranya pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid, ya. Kemudian ada seseorang yang baru datang hijrah dari Mekah. Beliau kemudian bersabda, siapakah di antara kalian yang bisa menampung saudara kita yang baru datang dari Mekah ini? Kemudian berdiri salah seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat yang lain menoleh, agak sedikit kaget gitu. Kenapa? Karena sahabat yang berdiri tadi adalah sahabat yang dikenal paling miskin di Madinah ini. Masa ia akan menanggung gitu. Tadi kata laki-laki ini, ya Rasulullah, sesungguhnya saudara-saudara kita yang lain ini sudah punya kesempatan untuk menjamu saudara-saudara kita yang hijrah dari Mekah, sementara saya masih belum. Maka izinkan malam ini untuk bisa menjamunya ke rumah. Baik, kata Rasulullah, bawalah saudara ini tidak di rumah. Kemudian ketika sampai di rumahnya laki-laki ini, sahabat ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan malam ini? Kata istrinya, wahai suamiku, ini makanan hanya ada satu porsi saja, dan itu saya sediakan untuk makan malam anak-anak kita. Kata suaminya, baiklah kalau begitu, sebaiknya anak-anak ditidurkan saja, sudah dikeluarkan aja anak-anak gitu. Kemudian lampu minyak ini kita matikan, seakan-akan minyaknya habis. Kemudian makanan yang satu porsi ini kita berikan kepada tamu kita yang datang malam ini. Sementara kepadaku sodorkan piring yang kosong. Sehingga sahabat ini menemani tamunya hanya gerek-gerek piring pura-pura makan dalam bergelap-gelapan gitu. Enggak ketahuan gitu. Pura-pura makan. Sehingga pagi-pagi Rasulullah SAW itu sudah berdiri di pintu masjid menunggu sahabat ini. Ketika sahabat ini datang, apa kata Rasulullah? Sungguh semalam Allah takjub dengan apa yang telah engkau lakukan terhadap saudara kita. Jadi ihsan yang seperti ini lah. Tapi kalau di dalam urusan akhirat itu ya nggak boleh ihsan itu. Bahkan al-ihsan fil ibadah makruh. Mengalah dalam masalah kebaikan, dalam masalah ibadah ya makruh gitu. Kalau dalam usul fikih itu dicontohkan, kalau di depan ada shop yang kosong, ya jangan kita nyuruh orang lain untuk isi gitu. Jangan kalah, kita sendiri yang maju. Makruh kalau kita nyuruh orang lain gitu. Kenapa? Karena mengalah di dalam soal ibadah. Seharusnya kita rebutan untuk isi shop yang depan gitu. Tapi dalam urusan dunia harusnya kita mengalah kepada saudara-saudara kita. Jadi begitulah kehidupan para sahabat itu dulu. Bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka, dan bahkan sampai masalah perjodohan. Ketika Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan seseorang yang mempunyai istri sampai 4, beliau ditawarkan, wahai Abdurrahman, kalau kau mau pilih salah satu dari istriku ini untuk kau nikahi, nanti saya ceraikan. Tapi apa kata Abdurrahman?
tidak begitu hai saudara, tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar gitu. Karena hobinya Abdurrahman bin Auf itu berdagang. Dan bahkan ada satu kisah yang agak lucu juga antara siapa itu, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi itu kan orang perantauan di Madinah itu. Jadi beliau itu orang Persia yang berusaha mencari kebenaran, ya, melalui belajar kepada banyak pendeta dan kemudian terakhir sampai di Madinah. Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda kalau tidak salah, karena memang dia teman akrab banget gitu. Suatu ketika Salman Al-Farisi ini jatuh hati kepada seorang gadis Madinah, dan dia meminta kepada saudaranya Abu Darda untuk melamarkan untuknya. Dan kemudian berangkatlah mereka berdua ke rumah gadis yang dimaksudkan. Ketika sudah sampai, Abu Darda yang menjadi juru bicara kemudian mengatakan, sesungguhnya saudaraku ini Salman Al-Farisi, disebutkanlah semua keutamaan Salman, bahwa Salman ini adalah bagian dari keluarga dan keutamaan yang lainnya. Kemudian maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk melamar anak gadis bapak untuk saudaraku Salman. Nah, singkat cerita, ketika kemudian keluarganya ini bertanya kepada perempuannya, ternyata perempuannya menolak. Ya, singkat cerita bahwa anak gadis itu masih belum mau menerima pinangan Salman. Tapi ada tambahannya, kalau yang melamar Abu Darda dia mau. Nah, ini ceritanya mengantar orang untuk melamar, tapi orang yang dilamar tertarik kepada yang mengantarnya. Kata Salman, Allahu Akbar, wahai saudaraku, menikahlah kau dengannya. Sungguh segala persiapan yang telah aku miliki ini, yang telah aku persiapkan ini, dari makan, ya, dari nafkah, aku pasrahkan kepada kau semua. Menikahlah kau dengannya. Sehingga yang nikah kemudian Abu Darda. Cuman Abu Darda ini seorang ahli ibadah. Beliau itu kalau sholat malam itu dari habis isya itu hampir mentok menjelang subuh. Siangnya dia berpuasa. Dan begitu Abu Darda menjalani hari-hari ini. Sehingga suatu ketika Salman Al-Farisi bertemu dengan istrinya, apa kata istrinya mengadu kepada Salman? Sesungguhnya Abu Darda sudah lupa dengan dunia. Dia nggak memberi perhatian kepada keluarganya, sehingga keluarganya kurang harmonis gitu. Kata Salman, baiklah serahkan masalah ini kepadaku. Maka Salman kemudian berkunjung ke Abu Darda. Datang Abu Darda mau sholat, kata Salman, wahai Abu Darda, sungguh pada malam ini saya mau istirahat. Ya sudah, istirahat saja, bisa mau sholat. Kata Salman, demi Allah, saya tidak akan pernah istirahat dan memicingkan mataku ini kalau engkau tidak mau istirahat sebagaimana aku istirahat pada malam ini. Sehingga kemudian terpaksa Abu Darda memenuhi permintaan Salman untuk tidak sholat istirahat, dan baru sholat malamnya ketika menjelang subuh. Nah, ketika pagi harinya istri Abu Darda sudah mempersiapkan sarapan pagi, dan Abu Darda mempersilahkan Salman Al-Farisi untuk makan. Kata Salman, wahai Abu Darda, ayo makanlah bersama kami. Kata Abu Darda, wahai Salman, sekarang aku lagi puasa. Kata Salman, sungguh wahai Abu Darda, mulai saat ini tidak akan pernah ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam perutku ini, bahkan sampai aku binasa, kalau engkau tidak mau makan sebagaimana aku makan pada pagi. Maka terpaksa lagi Abu Darda harus makan lagi, membatalkan puasanya. Baru setelah selesai, Salman Al-Farisi menceramahi saudaranya ini, sesungguhnya dirimu punya hak, istrimu punya hak, maka penuhilah hak-hak mereka semua itu. Ya. Lalu banyak Abu Darda tersinggung gitu, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Salman telah ikut campur dalam urusan keluarga. Kemudian diceritakan tentang kronologisnya. Apa kata Rasul? Salman itu benar, dirimu itu punya hak, ya, keluargamu punya hak, maka penuhilah hak-hak mereka itu semua. Sehingga setelah kejadian ini, keluarga Abu Darda itu menjadi keluarga yang paling romantis di Madinah. Berkat seorang sahabat yang kisahnya itu sungguh sangat luar biasa.
Coba bandingkan dengan kita, kalau kita mau melamar seorang anak gadis ditolak, lebih memilih untuk kita tahu dalam kehidupan rumah tangganya kurang bahagia, mungkin kita berkata syukur gitu. Tapi inilah sosok sahabat itu, dan bahkan sampai pada jiwa, nyawa sekalipun. Kita lihat misalnya dalam perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika kaum muslimin menghadapi tentara Romawi. Ada seorang pasukan berani mati, pasukan benteng itu, namanya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, musuh Islam kan. Dia itu memang berhasil berperang, berjihad itu untuk menembus segala kesalahan-kesalahan. Di dalam tubuhnya itu lukanya sudah hampir lebih dari 70 luka ya. Dalam keadaan sekarang dia minta air. Ketika didatangkan kepadanya air ya, ada orang di seberangnya juga minta air, maka dia kantungkan mulutnya itu, dia isyaratkan air itu untuk diberikan kepada saudara. Ketika air ini sampai kepada orang yang kedua mendengar lagi di seberangnya lagi ada orang yang minta air, maka dia juga kantungkan mulutnya, dia isyaratkan air itu diberikan ke sana. Ketika air ini sampai kepada orang yang ketiga itu sudah dulu sebagai syahid. Air kembali kepada orang yang kedua juga dulu sebagai syahid. Dan air ini kembali kepada Ikrimah juga sudah gugur sebagai syahid. Jika air ini tidak diminum karena lebih mengutamakan saudaranya. Jadi begitulah sampai pada tingkat sebegitu Rasulullah SAW membina para sahabat itu. Jadi betul-betul rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu tertanam di dalam diri para sahabat. Maka ini harus kita bangun sekarang ini. Di tengah-tengah ya mungkin persatuan itu sangat sulit sekali untuk kita bina. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Ya minimalnya kita punya sifat salam atau saudara. Atau jangan pernah kita mempunyai prasangka yang buruk terhadap saudara-saudara kita. Karena terkadang permusuhan itu timbul dari suuzon ini yang pertama kali. Makanya sampai para ulama itu mengajarkan kepada kita, jika kita melihat saudara kita itu di mata kita jelas-jelas salah, ya, kata para ulama apa? Cari 70 alasan, ya, cari 70 alasan sehingga engkau tidak bisa bersuuzon kepada mereka. Dan bahkan kalau engkau tidak menemukan satu alasan pun, maka yakini bahwa saudara melakukan hal yang demikian itu karena sudah mempunyai alasan tersendiri. Itu tidak membuka peluang kepada kita untuk bersuuzon kepada saudara-saudara kita. Apalagi kalau suuzon sudah kemudian diimplementasikan dalam bentuk ucapan kata-kata yang menyakitkan. Jangan kemudian kita berlandaskan kulil haq walau kana murran gitu. Katakan yang benar walaupun pahit gitu. Karena hadis ini kan sering disalahartikan ya, untuk menjustifikasi bahwa kita mengatakan sesuatu yang hak walaupun itu menyakitkan bagi saudara-saudara kita. Pengertian hadisnya itu tidak begitu. Kalau kita teliti sebelumnya itu kan ada sahabat dia berdagang buah, ya, dia membeli buah itu kurang teliti, gitu. Sehingga ketika kemudian mendapatkan buah itu ada yang bagus, ya, kemudian di dalamnya banyak yang busuk gitu. Nah kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya menjual buah ini ya dengan apa adanya seperti ini? Artinya di atas diberikan yang bagus-bagus itu sementara dalamnya nggak banyak yang busuk, sebagaimana dia membeli tertipu gitu. Apa kata Rasulullah? Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Pahitnya itu kepada siapa? Kepada diri kita. Kita sering mengartikan hadis ini, katakan yang hak, ya, yang benar walaupun itu pahit bagi karena tidak segala sesuatu yang hak itu kemudian semuanya harus diungkapkan kalau itu menyakitkan kepada saudara-saudara kita. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menegur siapa?
Abu Dzar itu kan asdaqul hajatan, orang yang memang berkata perkataannya benar. Dia pernah memanggil Bilal itu hai anak budak hitam gitu. Benar nggak? Bilal itu anak budak hitam? Benar. Cuma kata-kata itu kan menyakitkan kepada sahabat. Sehingga Rasulullah SAW menunjuk Abu Dzar ini, wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu masih ada kejahilian. Jadi dengan ditegur secara keras oleh Nabi SAW itu Abu Dzar kemudian dia meletakkan kepalanya di atas pasir, ya. Kemudian beliau Bilal, wahai Bilal, injak kepalaku Bilal, injak kepalaku Bilal. Dia ingin menembus kesalahannya. Jadi inilah kita di dalam kehidupan kesehariannya, hal-hal yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di dalam membangun daulah Islamiyah itu, fondasi peradaban kedua setelah membangun masjid adalah mempersaudarakan kaum muslimin, ya, mempersaudarakan secara khusus, secara umum kaum muslimin atau secara khusus antara kaum muhajirin dan ansar. Ya, baik, ini mungkin karena waktunya sudah Isya, kita tutup sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan bagian yang ketiga, kita wathithah atau pembuatan naskah perjanjian, ya, dengan seluruh komunitas yang ada di Madinah. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita bersyukur alhamdulillah wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa faqana Allah min baiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.